When I see you dancing, I know you're a 10. It's some kind of magic. We both know it right away. I can hear the party, don't want it to end. Getting real ecstatic. We both know it right away. Jadi penentuan juga karena mana? Lukas kah? Lukas kah? Zoning kan cocok kan? Dari Dairon, tipikalnya Dairon mirip lah. Dengan penggunaan Lukas juga kayaknya masih oke. Atau ke Teris lah. Terus Teris Cici oke, udah tipikal Dairon ya. Nah, damage tambahan lagi berarti ya dari RX pilihannya. Cukup oke. Heavy CC udah ditutup dengan mid dan juga dari roamernya. True damage dari jungle cukup oke. Cuman jangan sampai patah rotasinya karena Suyo. Kita udah lihat Suyo di beberapa game sebelumnya. Itu dahsyat banget impactnya. Level 15 nya cepet banget. Perfect turtle mulu. Nah itu yang harus diwaspadai banget lah ya sama teman-teman RRQ. Nah itu dia, dengan munculnya Lui perdana ya setelah terangkum selalu menjadi pilihan banning nih dari tim-tim yang bertanding, khususnya grup A hingga dengan grup B di match ketiga kita tadi. Apakah ini akan menjadi satu batu loncatan untuk mencuri 1 poin atau ternyata tidak semudah itu bagi RRQ Hoshi, sehingga kembali ada pola clean sweep yang bisa dihasilkan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. So we'll see. Langsung berikan dukungan kalian di kolom komentar di game kita yang kedua. So without any further ado, let's get jump to the land of dan pertemuan antara RRQ Hoshi berhadapan langsung dengan tim Liquid Philippines. 2-0 kah? 1 sama kah? Sekarang adalah pembuktiannya. Ngomongin soal jungle, kayaknya menjadi hal yang wajar kalau sampai alfanya kalah level sih di awal. Nah ya, lagi-lagi tadi gue bilang kan, itu farmingnya cepet banget. Terus kayak untuk objektif juga, last hitnya kan lebih enak nih. Ngomongin Suyo yang pakai Soul Saver sama Retribution lebih instan. Nah, cuman pergerakan dari XP-nya nih, Hilda bertemu dengan Cici, kayaknya lumayan sakit kepala juga sih. Cici tuh lainnya kuat banget loh. Kuat banget Cici, gak gampang untuk buat dilawan. Apalagi lihat, Idok gerakannya pun langsung ke arah bawah. Dia mau nge-bait spell kan, seperti dari Sunport. Cuma memang kuat banget sih Hilda juga ya. Dia gak ke-bait loh. Defense juga jauh banget. Sanford lumayan babak belur, tapi ya hampir ya. Sejauh ini masih bisa mundur, masih aman sentosa juga. Gak kebait dari segi battle spellnya dan bisa soul set emblem, kayak Rapture yang dibawa dari Lui-nya ya. Dan kalau ngomongin karya Dairon ya Trial adaptive damage dibalut dengan adanya emblem fighter ya, Festival of Blood. Iya, biar lebih, karena Cici perlu damage juga sih. Jujurnya Cici gak bisa yang gak ada damage sama sekali, gak bisa full tank lah. Melihat Kalsisium sudah level 4 dan Sutsujin juga udah level 4, sementara jungle-nya udah habis semua. Berarti ada pattern yang equal di awal. Jadi top lane Toy mulai terkena geng juga, cuman masih aman lah untuk saat ini, masih oke, masih nggak tumbang juga. Sementara itu pembalasan dari RRQ sepertinya mid-nya akan dikontrol, walaupun harus hati-hati nih karena Katsuzi. Kita tahu Suyo di awal agresif banget. Itu dia lumayan balance ya dari rotasinya, tapi nampaknya ada satu buah pergerakan dan cukup kilat. Baru saja dibahas First Blood berhasil diamankan oleh Kaltezi, menjadi modal awal yang baik nampaknya untuk bisa mengamankan karya First Turtle di game yang kedua kali ini. Turtle yang gratis bisa dibilang, gak ada kontes lagi yang coba untuk dilakukan. Dan ini membuat akhirnya level dari Kaltezi ntar akan semakin unggul juga, walaupun gak bakal kalah jauh. Karena tadi sebelum Sutsujin tumbang, dia udah ngambil jungle juga, dia ngambil Rokusa. Dan sekarang JP juga sama, dia mau ngambil Rokusanya. Iya, lumayan buat sisinya berat ya dengan adanya pencurian terhadap jungle. Idoknya tidak banyak hal karena satu jungle masih bisa diamankan, dipaksa untuk mundur terlebih dahulu dari Idok. Dan untungnya nggak ngeluarin karya battle style juga sih yang ngebuat itu mahal juga. Sedangkan Turtle Bucky diambil sama kalau tinggi. Itu dia fight back yang coba untuk dilakukan Sanji, hampir saja menjadi korban, namun Purify masih bisa menyelamatkan hari dari Sanji. Untuk sekarang RRQ harus bermain defensif. Goldnya dipegang Liquid PH, mereka nggak bisa lebih agresif lagi untuk sekarang. Ya mungkin coba untuk matahin rotasi dari Suyo-nya dulu sih, bakal lebih enak. Apalagi ngelihat dari posisi Hilda nih, memang Hildanya nggak jalan, tapi tetap aja pressure dari trio mid aja udah cukup nih tanpa harus bawa Hilda. Itu udah jadi poros rotasi yang apik banget dari Liquid Philippines sejauh ini ya, dengan modal awal yang ditorehkan lumayan berasa
Damage tipis-tipis yang dibuka oleh Kral di area bawah memaksa Dairon pulang. Dan sejauh ini masih belum ada serangan lanjutan, tapi ada zaman first yang kepencet kali ya dari Toy. Dia mau buat farming kah? Mau clear cepet kah? Karena kan ya Chronodes sama Synchro Vision jadi lebih cepet juga kan. Tapi ngeliat dari turtle yang bakal muncul nih sebentar lagi di atas dan gak ada pertukaran kah? Toy-nya mau diajak tempur kah sekarang? Main aman banget nih dari Araki Hoshi ya, nggak yang gerasak-gerusuk untuk cari setup balik ya dari kerugian melalui turtle dan juga 1 poin Elling. Dan kalau kita dari Heartnya tetap di atas bareng sama Moskov juga. Turtle di atas juga kan? Berarti mau antara mau dibawa team fight atau memang mereka udah ready nih team fight 3 lawan 3 aja. Nah itu dia, bakal seperti apa nih? Terdapat di tangan Sunport dan Sunportnya udah mulai bergerak dengan posisi turtle yang berada di area tersebut, sedangkan JP sini udah mulai depan. Idok menyerap 1 pemain, tidak ada yang notice, tapi lihat bagaimana turtle kembali take over dengan adanya retribution dari Calvazy, dan lihat bagaimana 1 pemain dari Anarchy Hoshi tumbang disusul dengan adanya Sutsujin yang harus hilang di kali kedua. Itu dia, Implosion tadi udah mengunci pergerakan dari Calvazy, tapi sayangnya Sutsujin pun terkena kunci sama JP, berarti sama-sama nggak bisa retreat dan lebih cepat sadar dari Calvazy dari efek Implosion yang hilang. Akhirnya retributionnya lebih pas timingnya. Sementara wah ganking lagi Dairon bakal menjadi target kali ini. Sakit banget damage dari Calvazy, tapi Vengeance terbuka, nggak bisa selamat, tetap menjadi korban. Terlalu masif ya 1v2 situation yang harus dihadapi oleh Dairon, yang ngebuat akhirnya 2 pemain hilang. 1 pemain ya lebih tepatnya dari Anarchy Hoshi di area bottom lane, dan gak begitu baik, belum pecah telur. Sedangkan Calvazy nyaris saja tumbang mengenai true damage yang diberikan oleh Sutsujin, tapi untungnya masih bisa selamat mundur ke belakang. Duduk udah cuma bisa nge-screening sih sekarang. Dia udah nggak bisa lagi ngasih gangguan, apalagi mudah sih men. Sekarang Guardian instant kill, bahkan kombinasi tadi rotation dari Sanji. Belum bagian diversion ke arah top wave, sekarang mengejar kill lagi ke arah Toy. Hampir sih tumbang di dive, ternyata Toy bertahan dengan zaman force di bagian belakang dan masih bisa selamat walaupun harus merelakan 1 wave minion. Support bakal coba di fight stick sepertinya terlalu keras, bakal reward manipulasi di commit. Mereka coba untuk melakukan punishment, sayangnya gagal. Yes, harus mundur terlebih dahulu. Wah, ini dengan modal awal seperti ini jujur bakal enak banget buat Sanji mainin karya diversion momennya ya. Gold gap yang udah mulai berasa juga. Dan Anarchy Hoshi belum pecah telur hingga dengan menit ke-6 sejauh ini. Bahkan kalau kita ngeliat juga belum ada 1 tarat pun yang bisa disentuh. Lumayan dibuat serba salah sih untuk early pressure yang datang dari Liquid PH. Idok tertangkap lagi, flicker dan implosion. Counter center mencoba untuk dilakukan, namun Sunford terlalu kuat ke 1 hit terakhir. Sunford tumbang memang, tapi terkena Avatar of Guardian. Sutsujin harus bisa ditumbangkan juga, bahkan zaman force hanya bisa mengusir tanpa mendapatkan kill. Balasan. Wow, 1 pemain pecah telur, tapi Sunford yang bertindak sebagai Safiro badan yang sacrifice. Tapi lihat bagaimana pertukaran yang dibawa oleh Liquid PH. Perfect Turtle harusnya bisa diamankan oleh Calvazy, dan Sutsujin benar-benar dibuat tidak berkutik. 3 kali sudah Sutsujin terpick off. Dan lihat bagaimana alokasi Yukizi yang dapetin privilege berkat adanya manuver-manuver yang bisa dimaksimalkan oleh tim Liquid sejauh ini. Bottom lane udah mulai coba untuk dipegang, dan kalau kita ngomongin karya itemnya juga udah mulai ngambil karya Course dan juga Golden, dan udah ada Glowing One juga nih, ngebuat damage dari rotasi saja akan semakin masif lagi nantinya. Jadi Lui preman ini. Lui maju terus. Item kedua dari Toy udah mulai jadi juga. Sementara kalau dibandingkan dengan Yuxi ya, Goldtainer versus Goldtainer, dia udah menuju ke item ketiga nih. Sebenarnya cukup bahaya ya ketika Moskovnya udah jadi Trinity, impactnya tuh bakal dahsyat banget. Diversion di waktu yang begitu tepat, pas banget mengincar ke arah Toy seperti di bagian belakang, dan kayaknya gak bisa selamat lagi. Zaman force dibuka, tetap gagal. Toy tumbang, dan ini menjadi ganking yang sangat-sangat sempurna karena visionnya tadi benar-benar gak ada. Slow but sure, tapi mematikan sekali nampaknya ini serangan yang dihasilkan oleh tim Liquid Filipina untuk Anarchy Hoshi. Mereka benar-benar dibatasin banget untuk bisa ngambil karya comfort zone-nya. Purple buff untungnya masih bisa diamankan,
Tapi gapnya udah mulai berasa sih. 2 gap level. Ada 1 buaya uji yang dihasilkan oleh JP mengarah ke area lini pertahanan yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Killing sorry secure. Lihat bagaimana Sutsujin mempanis ke area JP. Tapi Dairan harus tumbang. Dan nampaknya 1 objektif Tarat pun harus diamankan oleh teman-teman dari Liquid Philippines. Hanya mengorbankan JP. Dan ini menjadi hal yang cukup oke untuk tim Liquid. Sekarang 7.000 gold di menit yang ke-8. Ini dominasi sangat-sangat terasa banget. Mungkin nggak ada yang bisa untuk pegang damage early-nya juga ya sih. Ngelihat dari Loi plus Gatot Kaca ini kayak 2 sinergi yang memang punya damage dua-duanya kan. Jadi memang dari Call to Z dia datang tinggal beres-beres. Dia datang tinggal ngambil turtle. Dan itu membuat akhirnya snowball-nya berhasil. Blade of Despair udah jadi juga. Ini cukup prematur ya. 1 item mahal di menit 8 udah diamankan. Dan sejauh ini teman-teman dari RRQ Hoshi, mereka bakal coba untuk beranikan diri untuk maksimalin kontes. Harusnya enggak ya, terlalu mahal, udah 3 gap level juga. Dan ya, lepas menjadi keputusan yang bijak. Dan gak banyak selain defense nih harusnya ya, yang coba untuk ditanyakan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Oke, karena memang ada Yves juga kan. Ada high ground defense lah bisa dibilang. Wow, Idok ini kena poke damage aja sakit banget sih. Dan dia nggak bisa yang terlalu galak karena diversion. Oh no, Sutsujin dia bakal jadi targetnya lagi. Spear of Alpha-nya nggak ada kak, bisa dipakai untuk defensif. Dia merelakan purple buff, ini salah satu pilihan yang terbaik untuk saat ini. Wow, sulit. Nampaknya untuk RRQ Hoshi keadaan di game yang kedua begitu mencengkam ya dibuat oleh teman-teman dari tim Liquid Philippines. Ngepick ke area Luoi nampaknya ini bisa menjadi jaminan mereka untuk memaksimalkan 1 agregat point di game yang kedua. Dan ini bakal jadi slow push dari bottom lane. Sedangkan teman-teman dari Liquid Philippines lainnya bakal berfokus ke 2 laningnya terlebih dahulu. Ini 2 inner yang akan coba untuk mereka tuju. Itu Toy sama Dairon kena piercing ya. Sakit banget bisa. Dan ya, jangan lupakan juga dari Trinity udah jadi. Moskovnya ini bakal jadi ancaman. Mungkin kalau memang pas banget timingnya nanti Implosion yang bisa ngerubah keadaan. Tapi Purify dari Sanji juga nih. Ini bakal jadi momentum balik. Jangan sampai nantinya Implosion dari Idok malah ke bait, malah kebuka. Dan itu bisa jadi counter momen untuk di counter setup dengan baik. 1 per 1 base-nya sudah mulai berhasil diambil dari segi pasifnya. Dan Yukta Z, sudah mulai sempat tersayat dari damage yang bisa dihasilkan oleh Sutsujin Lord. Diatasi dengan baik dari pemain-pemain RRQ Hoshi. Dan nampaknya tim Liquid Philippines nggak mau buru-buru, hanya coba untuk nge-trigger ke area 3 pasif. That's it, mundur lagi nampaknya menjadi keput. Perbedaan gold ini jauh banget. Kalau 10.000 kayak apapun yang dilakukan sama RRQ kayak kurang damage takutnya. Kalau salah sih, ini bisa jadi boomerang effect juga untuk RRQ Hoshi. Jadi better mainin ke area defense dan seluk-beluk high ground yang mereka miliki aja ya. Karena tadi kita lihat juga dari teman Liquid bener-bener ngelihat RRQ yang gak kepancing pun mereka lebih milih mundur. Dan so far ada 1 pemain yang berhasil dieliminasi nampaknya. Resan Ford harus hilang. Dan perbedaan kuantitas nampaknya terpantau dari tim Liquid Philippines saat ini. Tapi mereka mau kontes kan dengan nggak adanya Sunford. Apakah mereka masih mau ngebuka juga atau mereka pakai ini untuk farming lagi? Toy dengan Horic Crystal, damage dari Toy yang akan terlebih terasa. Bagus banget tapi Idok, nggak boleh ngebuka sembarangan. Dan Idok bisa langsung dipunish. Ini dia dampak dari perbedaan 9.000 gold, membuat akhirnya Idok pun gak bisa nahan damage. Wow, Idok hilang 1 ditukarkan dengan area 1. Harapan untuk kontes kembali pupus sehingga RRQ Hoshi kembali coba untuk mempersiapkan defensive manuver karena Lord akan kembali diamankan oleh teman-teman dari Liquid Philippines. Dan ya so far kalau kita lihat masuk, cuman seenggaknya nggak ada diversion keluar map. Sakit sekali damage dari Toy yang sangat terasa. Dan Implosion yang connect bersama dengan Reward Manipulation terus masuk. Spear of Alpha Idok memang menjadi korban, namun JP masih ada Immortal. Zaman Force juga yang masih terbentang. 2 ditukar dengan 1 Immortal saja. Ini bukan menjadi hal yang baik. Wow, pertukaran yang tidak begitu adil bahkan ini bisa dibilang untuk RRQ Hoshi. Dan nampaknya teman-teman dari tim Liquid Philippines, mereka akan coba untuk memaksimalkan 1 rombongan minion. Diversion ke arah manakah yang sudah mulai diiringi. Tapi nampaknya disul di area 1 buah Conceal Play Toy. Buka karya zaman, Power Synchro Vision juga udah mulai coba untuk dimaksimalkan. Tapi nampaknya tim Liquid Philippines hanya bisa mengarah ke
area 1 base mid lane dan mundur menjadi keputusan yang bijak bagi tim Liquid Philippines. Masih bisa defense. Rarky Hoshi menolak untuk tumbang. Seenggaknya mereka ngebeli waktu lagi walaupun memang perbedaan gold semakin mengerikan lagi. 13.000 gold. Coba perhatikan itemnya, bahkan baru sampai di item ketiga untuk Sutsujin. Dan sudah full item untuk Kaltzy. Perbedaan dari jungle-nya aja 5.000 gold sendiri. Tapi ya seenggaknya untuk gold lane-nya mulai mengejar lah ya. Toy dengan Divine Glaive membuat tadi damage-nya juga lumayan eksplosif. Tapi ya memang full item dari Moskov juga nggak bisa dianggap remeh nih. Tinggal ganti sepatu mungkin dengan Talker atau apapun lah. Itu udah enak banget langsung. Nggak ada defense club ya, hanya di Rose Gold aja sejauh ini dari Yuzi. Dan ya sulit sih dari Rarky Hoshi ya. Mereka bakal terus dipaksa untuk berada di area zona nyamannya. Apalagi tadi kita mantau juga Idok yang coba untuk buka karya implosion. Satu follow up dari Sutsujin ini sebenarnya langsung hilang. Seenggak kuat itu dari Sutsujin nahan damage yang dihasilkan oleh tim Liquid Philippines yang sudah mulai kembali nih mengawal Lord yang ketiga di menit 15. Kayak butuh Winter sih. Kalau Winter kayaknya masih bisa selamat juga. Baik time sedikit. Ya, nggak banyak opsi. Lordnya mungkin bakal dilepas juga dan nggak jadi diversion. Dia diversion ke tempat yang nggak ketahuan harusnya tadi. Tapi ya, memilih untuk ngamanin Lord juga menjadi opsi yang bagus untuk tim Liquid PH. Dengan Lord yang sangat berbahaya pastinya. Bukan Lord Evolve memang. Tapi karena tersisa satu best start aja nih dari tim Liquid PH, ini bakal susah banget untuk Rarky Hoshi nahan karena best startnya cuma sisa satu aja di bagian atas dan Lord yang muncul ke arah tengah. Bisa aja nanti Lordnya masuk ke lingkaran, Moskovnya akan fokus endgame. Oke, itu dia. Ini hal-hal yang perlu dikonsider untuk teman-teman dari Rarky Hoshi bisa memaksimalkan defensive manuver mereka. Lord ditarik ke area garis kiri, lihat bagaimana Spear of Alpha connect begitu saja tapi masih bisa dihindari, sedangkan Idok di area belakang menyerap the Galing Implosion connect karena 3 pemain di follow up lagi. Kita lihat bagaimana tim dari seorang Yuxi berfokus ke area high ground Pacer expose dan satu sama Israel diamankan oleh tim Liquid Philippines. Itu yang gue bilang